acara lomba gitu, kayak perwakilan dari sekolah. Semua rasa hingga akhirnya. Kalau aku Tiara Andini sama jebolan idol yang terbaru ini namanya Vanessa Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di acara unggulan kita, yaitu Simpul Sada, suara inspiratif motivasi pelajar unggul dari SMP Negeri 2 Jember untuk generasi juara. Alia, bau-baunya nih ada 2 orang cantik narasumber kita hari ini. Siapa sih narasumber kita hari ini? Aduh, siapa sih yang gak kenal sama mereka berdua ini? Siswi-siswi berbakat di bidang musik dari SMPN 2 Jember. Boleh dong Kak, kenalin dulu ke temen-temen yang mungkin belum kenal. Bisa dari Kak Yasmin dulu. Halo semuanya, perkenalkan aku Yasmin. Halo semuanya, perkenalkan aku Mikaela dari kelas 9B. Kok Kak Yasmin dari kelas apa nih? Aku dari kelas 9D. Oke. Kak, kita ngobrol santai aja ya hari ini. Oh iya, kita belum perkenalan nih. Sampai lupa. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, sebelum kita mulai obrolan kita hari ini, perkenalkan saya Nafisa Ramadhani Setiawan, biasa dipanggil Sasa. Saya Alia Adriana Azri Al-Katari, biasa dipanggil Alia. Oke, kita bisa mulai ngobrolnya. Mungkin dari awal aku pengen nanya nih, gimana sih awal mulanya kakak-kakak ini bisa terjun di dunia musik, atau mungkin dari lahir sudah kelihatan bakatnya, atau dari bayi gak nangis iya tapi suaranya bernada gitu, Atau nggak nangis nih, malahan udah langsung bernada dari pasang. iya nih, gimana nih Kak awal mulanya? Dari siapa dulu nih? Terserah, mungkin Kak Mikaela ya. Dari aku itu dari awal mungkin dari kecil ya, aku tuh emang suka nyanyi, cuman aku itu belum serius gitu, kayak suka dengerin lagu kayak lagu-lagu anak kecil gitu lah. Nah kayak gitu, terus habis itu sering berjalannya waktu aku tuh kayak mulai kelihatan gitu loh, dengan apa itu waktu aku nyanyi katanya tuh kayak gak fales, kayak gitu ya kan. Nah habis itu akhirnya orang tua tuh daripada ini tuh punya bakat, cuman daripada hilang gitu kan, mending dilesin. Jadi aku mulai les itu sebenarnya dari kecil, cuman ya gitu kayak anaknya kan masih kecil, masih pelin-pelan, masih labil gitu ya, jadinya ya agak serius. Terus habis itu aku pindah ke Jember, akhirnya aku baru serius dari kelas 5. Oh, jadi bakatnya udah kelihatan mulai kecil ya Kak? Iya. Oh, oke. Kalau Kak Yasmin? Aku dulu ya pas kecil itu masih kayak cuma nyanyi biasa, terus gak ada kepikiran buat masuk ke dunia musik itu. Pas kelas 3 SD itu dimasukin mama tiba-tiba ke ekstrakurikuler paduan suara di SD dulu. Itu tanpa pengetahuan aku. Terus pas habis itu pas aku tahu aku dimasukin paduan suara, aku kayak loh kok dimasukin paduan suara gitu. Padahal kan aku gak ada kepikiran buat masuk situ kan. Terus itu udah lama ikut masuk ke paduan suara, terus ternyata asik juga di situ kan. Jadi mulai suka Kak? Mulai suka. Nah habis itu ada acara lomba gitu, kayak perwakilan dari sekolah, itu lomba nasyid bertiga. Nah itu aku kepilih, aku nggak tahu kenapa dulu kepilih. Terus habis itu dapat juara 1 yang tingkat kabupaten, terus nanti nerusin ke tingkat tingkat provinsi. Tingkat provinsi itu kita nggak menang. Jadi aku sama teman-teman aku tuh nggak menang. Habis itu aku rasa gagal dulu situ. Habis itu aku kayak, aku pengen nih ikut les nyanyi. Aku pengen ngelanjutin nyanyiku itu gitu. Jadi dari yang ikut nyanyi itu dari kelas berapa? Kelas 5 sama. Kelas 5. Jadi mulai SD ya Kak? Mulai SD. Iya sih, kalau Kak Yasmin memang aku udah kenal dari SD, dan aku lihat memang progresnya Kak Yasmin dari SD ke SMP ini memang luar biasa sih progresnya. Saya kira nih Kak Yasmin emang udah dari TK gitu. Soalnya saya dulu emang kenal Kak Yasmin, cuman bukan Kak Yasmin yang kenal saya. Kenal. Nah, kita udah tahu awal mulanya gimana, teman-teman juga udah tahu awal mulanya. Terus Kira-kira next nih
prestasi yang paling membanggakan buat kakak apa ya? Ya, kalau prestasi kan semua pasti membanggakan. Tapi mungkin the most prestigious buat kakak, yang paling bergengsi buat kakak, Itu berarti dari lomba ya? ya. Kalau dari lomba itu menang ini sih FLSN. FLS. Ya, FLS. Keren banget nih kak. Itu SD atau SMP ya kak? SD, SMP. SD itu menang dapat juara 2. Habis itu yang SMP itu kemarin dapat harapan 1. Kalau kak Mika? Kalau SMP mungkin kurang kurang fokus gitu ya ke nyanyi. Mungkin SD kali ya SD. Ya, kita bareng. Oh, Iya, kita bareng. Iya, kita bareng. Kecamatan Ini kan juara? Juara 2, juara 1. Oh. Satunya. Terus yang kabupaten aku juara 2. Keren. Prestasinya keren banget. Terus, lu gak usah kita ngobrol Santai aja ya. santai. Oh iya, Kak, by the way, congratulations buat single terbarunya. Kakak saya baru bikin single baru ya. Mungkin aku pengen tahu gimana apa sih judul lagunya dan apa makna di balik lagu ini? Perlu kali ya? Iya, boleh. Jadi lagu single aku itu berjudul Mau Kah Jadi Pacarku. Jadi lagu ini tuh berjudul pada cewek yang cuentil pol dan dia tuh kayak ngagumi seseorang yang dia baru temuin gitu sih. Jadi kayak si cewek ini tuh gak tahu ternyata si cowoknya tuh juga suka gitu loh, suka balik ke dia. Itu kayak yang sering terjadi sama anak-anak zaman sekarang. Iya. Aduh, Dirinya sendiri. loh. Nah, habis itu kayak lagu itu tuh kayak nyuruh kayak ngode-ngode lah ke cowoknya buat kapan sih kamu nyatain cinta ke aku, kapan kamu ngomong kamu tuh kapan mau jadi pacarku gitu. Jadi itu nyambung ke judulnya gitu. Itu dari pribadi atau Lagi pribadi, mungkin relate aja. relate aja. Oke. Relate aja. Kalau lagunya Kak Mika? Kalau aku single aku itu berjudul Hingga Akhirnya. Nah, Hingga Akhirnya ini bercerita tentang apa? Itu yang pertama itu ada seorang kekasih yang menjalin hubungan. Lalu hubungan itu tuh awalnya tuh baik-baik aja, kayak pacaran pada umumnya lah gitu, seneng-seneng bareng. Nah, habis itu lama-kelamaan ceweknya itu makin overnya gimana, kayak protektif banget. Jadi posesif iya, gitu posesif. ya? Nah, kayak yang di MV ku itu, Ya. nah itu diposisikan kayak cowoknya ini tuh lagi main HP terus, sibuk main HP terus. Nah, terus habis itu ceweknya tuh curiga, biasalah cewek ya. Iya. Terus habis itu ya udah marah-marah kan, terus habis itu cowoknya juga kayak padahal aku gak kayak gitu kan. Nah, akhirnya ya udah putus. Terus habis itu ceweknya ini nyesel kenapa nggak dipastiin dulu gitu. Nah, akhirnya ceweknya nyesel, akhirnya dia tuh pengen balik ke hubungannya, cuman kan udah gak bisa ya. Oh, jadi gitu. Jadi yang satunya tentang Batak lagi Merah. Batak Merah ya, terus yang ini lagi galau-galau. Iya, galau-galau. Aku dengar kakak-kakak ini satu label ya musiknya. Iya, satu label. Aku pengen tahu nih, gimana sih awalnya bikin musik itu, atau produsernya yang ngajak kakak bikin musik, atau gimana, atau kebalikannya, atau gimana? Kalau aku kita kan dari satu lingkungan juga Iya, kan, satu lingkungan. temen-temennya ini tuh udah pada kenal. Udah Nah, kenal satu. mereka tuh bikin lagu ya, mereka bikin lagu, kita akhirnya FOMO asik. Nah, abis itu ya udah kita kalau aku tuh cari-cari tahu ini tuh siapa sih gitu yang Yang nyiptain lagunya sama produserin. Nah, habis itu ya udah langsung ketemuan, langsung kontak-kontakan ketemuan. Terus ditawarin. Iya, ditawarin lagunya. Sebenarnya kamu materinya juga sebelumnya. Satu. Jadi tuh aku fun fact-nya, aku tuh kan ngeliat yang teman-teman yang lain yang nyanyi tuh kayak sedih-sedih kan. Iya. Terus Oh, aku iya, tuh- iya. Aku lagi gak ada di posisi itu tuh, aku takut gak dapet feel-nya dari lagu itu. Oh, iya. Terus tiba-tiba ditawarin lagu yang Mau Kah Jadi Pacarku itu. Terus kayak, loh kok relate? Oh, iya. Relate. Kok gak yang kayak aku bayangin yang bakal sedih-sedih, ternyata enggak. Jadi aku dapet yang itu terus langsung klik, jadi kayak yaudah itu. Jadi intinya di label kakak ini semua orang punya kesempatan buat Iya, bikin punya, musik. punya. Oh, jadi teman-teman semua kalau misal mau bikin musik bisa,
tanya-tanya ke kakak-kakak ini. Kira-kira musiknya ini bisa didengar di platform apa aja ya? Platform. Kalau platform sih di semua platform musik ya. Itu bisa di YouTube, di Spotify. Oh, dia masuk Spotify ya? Di Apple Music juga ada. Platform musik gitu. Itu ada kerjasama atau gimana Kak? Kalau kerjasamanya dari pihak penyanyi itu kurang tahu. Cuman yang pasti Dari label ya? Dari labelnya itu sudah memastikan semuanya itu berjalan lancar. Jadi nggak ada konflik lah. Iya. By the way, ini maaf nih Kak, saya belum lihat MV dan habis ini harus nonton sih. Iya, kita harus nonton. Mungkin di sini bisa dinyanyiin sedikit. Oh, boleh. Dari sana Bu. Boleh refnya. Katakanlah kepadaku semua rasa yang terpendam sejak dulu, karena aku menunggu engkau menentu. Maukah kamu jadi pacarku? Oke. Suaranya adem banget. Bisa buat tidur gak? Bisa. Oke, Kalau boleh. aku gini. Hingga akhirnya kita berpisah, ku lukai kau yang tak bersalah. Maafkan aku tak menjagamu, tak berada di sampingmu saat kau butuh. Gitu. Sedih. Dua-duanya lagunya menyentuh hati loh. Kayak suaranya adem semua. By the way, aku pengen tahu berapa lama sih Kak prosesnya bikin lagu ini? Proses bikin lagu itu aku rekaman buat ininya ya, kontek-kontekannya itu cuman beberapa hari sih, terus minggu depannya langsung nggak nyoba dulu, nyocokin nada dan segala macamnya. Habis itu beberapa hari kemudiannya baru kita recording suara. Jadi berapa lama nih Kak dari awal kontek-kontekan sampai selesai? 3 mingguan lah. 3 minggu? Iya, 3 minggu. Cepet juga ya? Cepat. Kakak juga 3 minggu? Iya, kalau buat recordingnya ya. Sebetulnya ya. Oke. Aku pengen nanya nih. Aku lupa nih mau nanya apa. Aku udah ada di pikiranku tapi aku lupa. Oke, bentar. Apa mungkin tanya tentang MV kali ya? Oh bukan. Oh ini lagunya memang dibuatin atau kakak request atau kakak sudah punya lagu sendiri atau enggak. gimana? Jadi di Melo Music Entertainment ini ada namanya Kak Gani. Kak Gani ini dia udah punya beberapa materi. Nah, dia tinggal mencocokkan Sama suara kita. penyanyinya. Jadi kalau misal kakak gak cocok nih lagu ini bisa ganti gak? Bisa. Jadi nyocokin sama penyanyi juga biar dapat juga kan feel-nya Ya, gitu. nah, kalau di aku itu aku dikasih 2 materi, yang satu tuh gak cocok, akhirnya dapatlah Ganti. hinggahinnya. Oke. Buat planningnya kakak ke depannya nih gimana? Kan sudah bikin single nih ya, dan pasti mungkin cita-cita kakak gak jauh-jauh dari penyanyi internasional, ya enggak? Enggak. Atau jauh dari itu? Cita-cita apa nih? Cita-citanya apa nih? Cita-cita? Kalau aku nggak terlalu mengarah yang ke penyanyi kayak gitu. Aku lebih ke akademik sih. Aku pengen jadi dokter kalau aku. Dokter. Oke. Waduh, Kakak sama? Jadi mungkin aku ngarah juga fokus ke duanya ya. Jadi aku nyimbangin antara akademik sama non akademik aku. Terus habis itu aku nyimbangin itu, habis itu nanti aku kalau misalnya aku emang apa ya rezeki di penyanyi itu, aku ya akan lanjutin di situ. Kalau misalnya enggak ya aku bakal tetap fokus ke dokter juga sih. Oh, oke. Jadi nyanyi ini cuma buat hobi gitu gak? Kalau aku hobi. Hobi. Ya. Mungkin planning ke depan mau ikut Indonesian Idol gitu? Ada planningnya. Kalau aku berkesempatan, kalau misalkan aku kan untuk SMA ini mungkin aku kemungkinan besar akan nggak di sini.
Nah, aku Gimana akan Surabaya, mengejar. Pak? Nah, itu nggak tahu. Aku akan mengejar cita-cita aku sebagai jadi dokter. Nah, di situ kan aku belum tentu mendapatkan kayak guru les yang kayak di sini ya. Iya. Jadi belum tentu aku bisa lanjutin, tapi doain aja. Oke. Kan kakak ini sering perform gitu di konser atau acara. Kira-kira nggak mungkin lah ya, manusia tempatnya salah dan lupa. Pasti pernah nih. Benar masalah. banget. Kalau masalah pas perform ada apa? masalah pas perform tuh mungkin perform terus juga lomba kali ya. Iya. Kan lomba itu pasti atau tampil itu Nervous. pasti nervous pasti kan. Itu udah kan. Nervous itu jadi kayak banyak banget tantangan. Mungkin kalau aku sebelum naik panggung itu pasti tangannya dingin. Iya. Tangannya dingin. Soalnya kayak bergetar gitu. Nggak mulus. Kalau mulus Enggak sih. Mungkin kalau buat kendala di perform tuh kayak penyanyi biasanya ya yang mungkin fales, habis itu lupa lirik, salah lirik gitu, itu yang udah kebiasaan terjadi ya. Ini rahasia penyanyi ya. Kakak kalau mau perform pasti makan kencur ya? Enggak. Enggak. Cuman kalau misalkan kayak lagi seret-seret gitu, Oh. ya. Kalau aku lagi emang masalah ada problem sama tenggorokan aku tuh biasanya antara ya kencur itu dijadiin minuman gitu. Oh, minuman gak langsung dikunyah? Dikunyah jadiin minuman. Dikunyah. Jadi kayak dijadiin kayak wedang gitu kan. Oh, Habis itu iya. nanti anget sama Oke. gitu. Kalau penyanyi yang menginspirasi kakak-kakak ini siapa sih kak? Menginspirasi. Yang paling kakak suka, entah itu orangnya atau Mungkin kalau lagunya? menginspirasi sama yang aku suka beda kali ya. Oke. Kalau menginspirasi itu aku dulu gara-gara lihat Tiara Andini. Oh, sama sih. Jadi lihat ya ada Tiara Andini, itu kan juga membanggakan nama Jember ya. Jadi habis itu aku jadi kayak wah tertarik juga gitu. Terus ngikutin dia selama di Indonesian Idol sampai sekarang aku dengerin single-singlenya. Terus jadi semenjak itu jadi dengerin beberapa penyanyi lain gitu. Kalau sekarang aku sukanya kalau penyanyi aku sukanya vibes lagunya Nadine Amiza. Nadine Amiza, oke. Kalau kakak? Kalau aku tetap aku Tiara Andini sama jebolan idol yang terbaru ini namanya Vanessa Zee. Oh, Vanessa. Hmm. Oke. Iya, emang kalau Tiara ini sangat membanggakan Jember. Semoga Bener. kakak bisa Amin. juga kita Amin. semua yang nonton juga bisa kayak Tiara ini bisa membanggakan Jember dan khususnya SMP Negeri 2 Jember ya. Iya, benar. Oh iya, kakak-kakak bisa main alat musik gak nih? Oh, bisa. Aku bisa. Apa? Aku piano sih. Piano. Kakak? Sama-sama. Sama. Kalau aku sih bisa main gitar. Asik. Jadi gitar. Gimana kalau kita bikin band? Oh, enggak drumnya. Oh iya, drumnya. Mungkin yang di rumah mau daftar Iya. drum. Ayo, gas. Kita tinggal cari drummer di sini. Oke. Oke, apalagi nih ya? Mungkin Alia mau nanya nih. Apa yang mau ditanyain ke kakak? Mungkin yang Alia belum tahu nih, gimana penyanyi atau apa deh? Jadi gimana sih sosok yang bikin kakak ini bisa terjun ke Oh dunia iya, musik? yang paling mendukung kakak nih, support system nih. Oh, aku orang Berpegang keluarga sih. Ya, Ada support dalam Support banget ya keluarga. support. Jadi kayak jujur itu kayak yang bikin mungkin kita jadi anunya capek ya, tapi pastinya jadi orang tua kita lebih capek Iya, yang kayak Iya. nungguin kita selama mau tampil, terus Iya. kayak support kita selama latihan gitu-gitu sih. Jadi kayak kalau buat aku orang tua tuh apa ya? Aku tuh gak pernah kepikiran buat bisa bikin single, buat bisa ikut nyanyi-nyanyi kayak gini tuh gak pernah sama sekali. Nah, karena aku punya orang tua yang kayak suportif, yang kayak pengen anaknya lebih maju lah gitu, akhirnya ya karena mereka mendorong aku, karena mereka mendukung aku, jadinya ya kita bisa di sini. iya benar. Jadi penting banget sih sosok orang tua bagi aku, karena mereka yang support selama ini. Iya, memang Ya, orang benar. tua itu pasti support banget ya kak. Benar. Jadi orang tua kakak ini support system terbesar. Benar sih, iya. Selain itu mungkin teman atau Ayo. Ada sih dukungan dari teman-teman di sekolah Ya, sama benar. guru di sekolah yang mendukung dan yang ikut memajukan nama kita lah. Iya, ya kayak gini nih.
Iya. Jadi di SMP Negeri 2 Jember ini lingkungannya positif semua ya Positif Kak, banget. teman-temannya. Jadi saling mendukung satu sama lain. Oh ya Kak, mungkin teman-teman ada yang baru mulai nyanyi, jadi pemula. Mungkin ada tips buat teman-teman? Tips ya. Jadi misalkan ada teman-teman yang emang mau jadi penyanyi atau mungkin mau terjun ke dunia tari Musik, suara. ya. Nah, yang pertama itu kalian harus tahu passion kalian. Kalau misalkan kalian emang nggak cocok di situ, Jangan dipaksain. Jangan dipaksain. Karena itu bikin nggak nyaman. Iya, gak nyaman terus kayak berat gitu jalaninnya. Karena kenapa? Karena kalau kita udah gak nyaman, kita udah nggak merasa kayak Bukan dunianya ya kalian. itu gak bakal enjoy gitu. Mending Ngikutin kalau passion. memang nggak cocok nyari bakat Cari, lain. iya, cari bakat. Karena setiap orang pasti punya bakat Ya, tersendiri, benar. nggak bisa kita samain semua. Jadi intinya sesuatu yang dipaksakan itu Nggak tidak baik. baik. No, Tidak no. baik. Oke, jadi gitu tips dari kakak-kakak ini. Kalau misal ada yang baru mulai nyanyi, kalau misal cocok lanjutin ya kak. Lanjutin. Selagi orang tua support juga lanjutin. Kalau misal memang kurang cocok atau tidak cocok, kalian bisa gali bakat yang lain. Terus kalau udah merasa cocok, jangan sampai kayak ditinggalin. Iya, jangan Jadi sampai harus- putus ya, Kak. iya, jangan sampai putus, harus kayak tetap di Karena sayang ya. Iya, sayang. Karena bakat tuh kalau dipendem tuh nggak bakal bisa maju. Oke, teman-teman sudah dapat tips dari kakak-kakak ya. Jadi karena waktu kita yang sangat singkat ya kak, Iya. sebenarnya masih banyak banget yang pengen aku gali, yang pengen aku tahu dari kakak-kakak. Tapi mungkin di kesempatan berikutnya. Jadi terakhir closing statement dari kakak-kakak, mungkin motivasi atau motivasi atau apapun tips gimana biar bisa sukses kayak kakak. Kalau aku motivasi buat kalian itu jangan pernah dengerin apa kata orang lain. Bener banget. Karena omongan orang lain itu gak pakai hati kalau ngomong. Iya. Jadi kalian jangan pernah mikirin apa kata orang lain karena itu bisa bikin kalian mundur bukan maju. Orang-orang ngomongin kalian tuh karena iri dan segala Iri. macamnya. Hmm. Jadi ya udah kalian diomongin gimana pun di belakang, kalian tetap harus majuin diri kalian, jangan sampai menyerah. Terus kalau misalnya ada kegagalan dari kalian itu jangan nyerah, terus terusin bakat kalian karena kegagalan tuh bukan akhir dari segalanya. Iya. Betul. Jadi kalau ada orang yang mungkin nggak suka sama kita, iri ngomongin kita, itu maaf Biarin ya, aja. pasti orangnya di bawah kita. Yes, pasti benar. iri. Kalau dari Kak Nikai? Kalau dari aku, jangan pernah berhenti untuk terus mencoba segala hal. Karena apa? Karena kita itu diciptakan pasti mempunyai bakat masing-masing. Kita punya talenta masing-masing. Jadi apa? Mungkin kita itu awalnya nggak tahu kita itu punya talenta apa, kita itu punya bakat apa. Tapi kita harus terus menggali, mencari jati diri lah intinya kayak gitu. Terus habis itu kalau misalkan ya itu tadi kalau udah cocok nih, udah beneran nemuin passion kalian, ya itu terusin, jangan diberhenti. Ini tips dari kakak ya. Oke. Jadi kesimpulan dari obrolan kita hari ini, jangan pernah putus asa. Yes, Terus berusaha, bekerja keras, rajin latihan tentunya, karena rajin latihan akan membawa kita ke jalan kesuksesan. Yes. Oke. Saya Sasa, Saya Alia. pamit undur diri. Sampai jumpa di